wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Hadiatun, dosen tetap Program Studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Bima Internasional MFH. Saat ini saya dalam proses mengikuti kegiatan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah hematologi rutin dan lengkap. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa teknologi laboratorium medis semester 2 dengan kode mata kuliah TLM 203 dengan bobot 2 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah hematologi rutin dan lengkap merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan aplikasi pemeriksaan hematologi, meliputi pemeriksaan darah rutin dan darah lengkap. Mahasiswa dibekali keterampilan teknis melakukan pemeriksaan hematologi dengan metode manual maupun otomatis, interpretasi hasil laboratorium serta kaitannya dengan kondisi klinis. Mata kuliah ini menekankan keterampilan laboratorium, ketelitian, dan etika profesional dalam praktik hematologi medik. Perkuliahan hematologi rutin dan lengkap diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran luring dengan tatap muka langsung melalui kegiatan interaktif dan presentasi secara aktif di kelas. Saya menerapkan metode pembelajaran aktif dan partisipatif. Di antaranya ialah salah satunya ceramah interaktif yang bertujuan membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori hematologi rutin dan lengkap. Kedua, diskusi kelompok yang bertujuan mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus seperti dalam kegiatan praktikum laboratorium sebagai implementasi teori materi yang dipelajari. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 3. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu bersikap profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang teknologi laboratorium medis secara mandiri dan sesuai etika profesi. CPMK 2 mahasiswa mampu menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medis mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik di bidang hematologi rutin dan lengkap untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium khususnya di bidang hematologi rutin dan lengkap mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Media pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah hematologi rutin dan lengkap yaitu yang pertama RPS, panduan praktikum hematologi rutin dan lengkap, kedua PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, dan yang ketiga micro teaching. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah hematologi rutin dan lengkap meliputi 1. Komponen darah, 2. Pembentukan sel darah atau hematopoiesis, 3. Eritropoiesis, pemeriksaan jumlah dan morfologi sel eritrosit, 4. Sintesis struktur dan metabolisme hemoglobin, 5. Granulopoiesis, pemeriksaan jumlah dan jenis leukosit, 6. Trombopoiesis dan pemeriksaan jumlah trombosit, 7. Indeks eritrosit, 8. Jumlah retikulosit, 9. Laju endap darah, 10. Jumlah eosinofil, 11. Nilai rujukan dan nilai kritis, 12. Jaminan mutu pemeriksaan hematologi rutin dan lengkap. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen utama, diantaranya komponen ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 35%, kemudian komponen UAS dengan bobot 35%, proyek praktikum 30%, kehadiran dan keaktifan 10%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur dengan menerapkan evaluasi formatif setiap pertemuan sebagai umpan balik kepada mahasiswa. Dengan demikian, pembelajaran terpusat pada mahasiswa diterapkan dengan baik, sehingga target penyiapkan lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan serta mampu bersaing di dunia kerja dapat tercapai.
Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah hematologi rutin dan lengkap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siap, Bu. Sehat adik-adik semuanya? Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah hematologi rutin dan lengkap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya dan lebih berkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini topik materi kita yaitu membahas tentang eritropoiesis, pemeriksaan jumlah dan morfologi eritrosit. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu ingin flashback terlebih dahulu materi sebelumnya. Ya, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya itu apa saja? Saya. Oke, silakan Maya. Sebelumnya kita membahas tentang hematopoiesis dan pembagian darah, ada pembagian darah seluler dan non-seluler. Oke, ada yang tahu apa itu komponen seluler? Terdiri dari apa saja, Ibu? Selain Maya? Oke. Terdiri dari trombosit, eritrosit dan leukosit. Terdiri dari eritrosit, Trombosit dan leukosit leukosit. sama leukosit. Leukosit. Kira-kira jumlah sel darah yang paling banyak yang mana? Oke, Dinda. Eritrosit 10. Eritrosit berapa presentasinya? 45%. 45%. Jadi di dalam sel darah seluler itu yang paling banyak adalah eritrosit. Hari ini kita akan membahas tentang eritropoiesis, pemeriksaan jumlah dan morfologi eritrosit. Sekarang kita melanjutkan materi eritropoiesis. Eritropoiesis
Sisanya 3 sampai 6 bulan itu di mana dia bertindak aktif di hati dan limfa. Kemudian terakhir di mana kalau semisal dia 4 sampai 9 bulan dia sudah bayi atau baru dilahirkan, kemudian jadi dewasa, dia adanya di sumsum tulang. Ya, sumsum tulang. Ini contoh sumsum tulangnya. Dari sini tidak hanya eritrosit sebenarnya, banyak proses pembentukan di sini ada sel-sel lain, eritrosit maupun trofosit. Sekarang karakteristik eritrosit. Nah, ternyata eritrosit itu kalau misalnya kita lihat dari depan itu bentuknya bulat dan ada seperti cekung, ya, di tengah. Nah, ini adalah gambar dari eritrosit. Nah, kira-kira kenapa sih eritrosit itu dia warnanya merah? Isinya apa? Ada yang bisa? Kenapa warnanya merah? Isinya adalah, tadi udah bilang, isinya adalah hemoglobin. Hemoglobin itu memberi warna merah. Karena dia mengikat apa? Oksigen. Nanti untuk warna hemoglobin juga akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau terdapat di mana kalau sudah dewasa dia itu tidak lagi di sumsum tulang. Kalau misalnya sudah diproduksi di sumsum tulang, dewasanya sudah matang menjadi eritrosit, dia di pembuluh darah. Bentuknya seperti apa? Dia bentuknya bikonkaf. Bikonkaf ini dia permukaannya luas, kemudian dia bisa melewati jaringan yang paling kecil seperti kapiler, jadi dia elastis. Ya, kalau misalnya dia menuju jaringan paling kecil itu dia bisa, ya, karena dia sifatnya elastis. Kalau dilihat dari depan itu diameternya 7,5 mikrometer. Tapi kalau misalnya kita potong dari sisi samping side-nya itu dia kelihatan tebalnya itu 2,0 mikrometer. Nah, untuk umurnya dia tuh ada di pembuluh darah sekitar 120 hari, ya, 120 hari, dan jumlahnya dia selalu di dalam juta, 4,5 sampai 5 juta. Ya. Kemudian ukurannya dari sudah inti. Apakah dia punya inti? Tidak. Tidak ada. Tidak. Kira-kira kenapa dia tidak punya inti? Kalau dia tidak, boleh Maya? Agar memiliki ruang lebih besar untuk hemoglobin sehingga dapat mengangkut oksigen lebih banyak. Betul sekali, jawabannya benar. Karena kan tadi dia adalah menampung hemoglobin. Jadi dia nggak punya inti, nggak punya organ yang lain di dalamnya. Jadi dia hanya menampung hemoglobin. Hemoglobin yang mengangkut apa? Oksigen. Eritropoiesis atau proses pembentukan eritrosit. Nah, ternyata penerapannya atau proses pembentukan eritrosit berasal dari sel puncak. Sel puncak ini namanya sel induk. Ya, sel induk. Kalau sel induk berarti dia bisa berubah. Berubah itu menjadi beberapa jenis sel. Tidak hanya sel eritrosit. Jadi beberapa sel di dalam sel darah itu namanya sel puncak. Kalau progenitor mieloid atau bagian mieloid berarti dia hanya bagian jenis-jenis mieloid. Nah, mieloid ini apa saja kira-kira mieloid? Yang pertama adalah eritrosit, kemudian ada granulosit, ada megakariosit, sama ada monosit. Tidak ada limfosit di sana. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melalui tahap
eritroblas. Kalau di polikromatik eritroblas itu warna birunya udah mulai berkurang. Diganti oleh apa? Warna merah. Merahnya meningkat. Kenapa? Di situ ada yang namanya pembentukan hemoglobin. Mulai membentuk hemoglobin di polikromatik eritroblas. Nah, kalau ortokromatik eritroblas itu dia semakin merah, birunya hilang. Dia semakin merah, birunya hilang, dan selnya semakin kecil. Kemudian inti selnya keluar. Ya, inti selnya keluar. Selanjutnya dia ke tahap polikromatik eritrosit atau yang disebut retikulosit. Nah, di retikulosit ini hanya ada sisa-sisa RNA. Kalau kita lihat, kita nanti baca di bawah mikroskop, yang masih ada bintik-bintik sisa-sisa RNA di dalam sel itu namanya retikulosit. Nah, mulai dari retikulosit dia akan berpindah. Dia dari sumsum tulang dia akan pindah ke mana? Ke pembuluh darah. Jadi mulai eritroblas sampai ortokromatik eritroblas yang ada tulisan blas-blasnya itu kan, kalau blas itu menunjukkan bahwa dia masih muda. Kalau muda adanya di sumsum tulang. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai polikromatik ada eritrositnya, dia sudah di sumsum di pembuluh darah. Artinya dia ada di pembuluh darah. Ya. Dia kalau misalnya udah di polikromatik eritrosit ada di pembuluh darah. Tapi kalau retikulosit cuma waktunya 1-3 hari. Setelah itu dia makan dengan sempurna menjadi eritrosit. Ya. Nah, waktunya tadi berapa usianya kalau eritrosit? 120 hari. Oke, kita lanjut. Ini gambar lebih jelasnya eritroblas, basofilik eritroblas, polikromatik, orto, retikulosit sama eritrosit. Nah, yang kalian lihat di bawah mikroskop nanti untuk pemeriksaan jumlahnya bentuknya seperti ini. Ya, di bawah mikroskop bentuknya bikon. Nah, sekarang kita masuk ke materi hitung jumlah eritrosit. Nah, untuk hitung jumlah eritrosit biasanya darah itu kita encerkan. Ya, darah diencerkan dengan larutan yang namanya adalah larutan pengencer, itu kita pakainya air. Di sini kemudian kita melakukan hitung jumlah eritrosit. Nah, hitungnya gimana? Untuk alat dan bahannya kita menggunakan hemositometer. Di hemositometer itu ada isinya kamar, terus newborn. Nah, kemudian ada kaca penutup, larutan pengencer, dan kita bisa pakai darah kapiler sama darah vena. Oke, cara kerjanya ini kalian perhatikan, ini sangat penting karena nanti akan digunakan pada saat praktikum. Jadi harus tahu dulu cara kerjanya itu apa saja. Yang pertama itu ini ada pipet toner. Nah, ini ada bola warna merah. Di sini ada yang ini hanya ilustrasi, sebenarnya bolanya warna putih ya. Ini untuk yang putih ini leukosit, yang merah ini dia untuk eritrosit. Ya. Kalau misalnya di sini ada pipet toner eritrosit, ini ada tulisannya, di sini ada tanda 0,5. Ini ada tanda 1 dan ini ada tanda 101. Kalau tandanya 0,5 berarti dia pipet darahnya bisa 0,5. Itu dia pengencerannya dinamakan pengenceran 200 kali. Kalau tandanya sampai tanda 1 berarti pengencerannya dia adalah 100 kali. Di sini kalau misalnya ini adalah bagian darah, di atasnya adalah bagian untuk larutan pengencer. Nah, tahap pertama, misal darah dihisap di tanda 0,5, pengencerannya sampai 101. Itu dinamakan pengenceran berapa? Berapa 100 kali? 200 kali. Betul.
kecil. Nah, bagaimana untuk luasnya, panjang, kali lebarnya itu di mana dia? Jadi ibu ada tulis keterangannya. Kalau yang sedang, otomatis ini dia 0,2 ya. Panjangnya 0,2, lebarnya 0,2. Sama-sama 0,2. Jadi 0,2 dikali 0,2. Ini ada keterangannya juga di sini ada 0,2. Kalau di dalam kotak kecil ini otomatis dia 0,05 ya. Jadi di dalam 5 kotak itu ada berapa kotak kecilnya? Dia totalnya 80 kotak kecil. Karena dalam satu kotak sedang ini ada 16 kotak kecil. Nah, ini tadi kita bisa lihat dari sisi yang kiri boleh, kemudian kita ujung atas kiri, ujungnya atas kanan, di bawahnya juga kanan kiri atau di tengah boleh. Yang penting kotaknya adalah 5 kotak sedang di dalam satu kotak besar ini ya. Nah, kalau misalnya kita zoom kita perbesar, kamar itu kotaknya seperti ini untuk dihitung dari closing. Ini yang kalau kita ambil satu isinya kotak kecil yang 16 kotak kecil. Nah, inilah yang akan kita hitung. Hitungnya gimana? Di bawah tadi itu ada panjang kali lebar kali tinggi. Itu adalah rumus untuk volumenya ya. Rumus volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau panjang kali lebarnya di sini ya, ini ya. Kemudian gimana kita dapat tingginya? Tingginya ternyata ini adalah kamar hitung. Kamar hitung tadi ketika kita tutup dengan cover gelas atau kaca penutupnya ini, nah tingginya berapa? Tinggi dari kamar hitung ke kaca penutup atau cover gelas. Nah ternyata dia 0,1. Jadi nanti dimasukin di rumus volumenya dan dikali kamar hitung. Kalau misal permintaan soalnya itu menghitung eritrosit di dalam 5 kotak sedang atau bisa ada 70 kotak kecil, tinggal dimasukin ke rumusnya. Kalau kotak kecil otomatis luas panjang lebarnya 0,05. Kalau kotak sedang 0,2. Ya, kotaknya sedang 0,2. Begitu ya. Jadi di rumusnya. Paham sampai sini? Sekarang perhitungannya. Tadi perhitungannya ibu dari juga n dikali T per volume. N apa kira-kira? Jumlah T-nya itu apa? Ada volume. Kalau volume satu orang, volume itu rumusnya apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Panjang kali lebar kali tinggi. panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebarnya didapat dari mana? Luas kamar hitung, Bu. Luas kamar hitung. Kamar hitung apa di sini? Eritrosit, Bu. Oke, eritrosit. Eritrosit. Kemudian tingginya didapat dari mana? Tinggi kamar hitung cover gelas. Tinggi kamar hitung dengan cover gelas. Oke, materi yang sudah sampaikan tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Biasa ya, sebelum kita tutup itu ada sesi diskusi agar meneliti kembali atau ibu mau melihat sejauh mana kalian memahami materi yang ibu sampaikan. Oke, sebelum ibu bertanya,
Ya,